Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda perhatikan? Kayaknya remaja sekarang itu bebannya makin berat ya. Gimana tuh maksudnya? Kelihatannya gampang cemas, gampang stres. Kita kan seringnya langsung nunjuk hidung ke tugas sekolah yang numpuk, atau mungkin salah pergaulan. Tapi saya jadi kepikiran, Jangan-jangan ada pemicu lain? betul, pemicu yang lebih dekat, yang tak kasat mata, justru dari dalam rumah. Dari kita sendiri sebagai orang tua. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Dan kebetulan kita punya semacam peta untuk menjawab rasa penasaran itu. Kita akan coba kupas tuntas sebuah penelitian yang spesifik banget membahas ini. Oh ya, penelitian tentang apa itu? Judulnya hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat stres pada siswa SMA. Wah, pas banget. Ini penelitiannya digarap oleh Ibu Dewi Hidayanti, Ibu Betty Febriana, dan Ibu Wahyu Endang Setiawati. Mereka dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung. Oke, jadi bukan asumsi lagi tapi sudah ada datanya ya. Mereka meneliti di mana? Lokasinya di SMA Negeri 1 Boja. Sampelnya juga lumayan besar loh, 189 siswa kelas 11. Jadi temuannya ini cukup solid untuk kita jadikan bahan obrolan. Oke, ini bakal menarik. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mau lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah yang efeknya bisa sampai terasa ke ruang kelas. Tepat. Dan ini obrolan bukan cuma buat orang tua loh. Buat para remaja yang mungkin lagi dengerin, ini bisa jadi cara untuk lebih kenal sama sumber stres yang mungkin sedang Anda alami. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Istilah pola asuh ini kan sering banget kita dengar. Tapi kalau menurut penelitian ini, apa sih definisi pastinya? Biar kita semua satu frekuensi? Betul, penting ini. Jadi, menurut para peneliti ini, pola asuh itu bukan sekedar 1-2 tindakan. Bukan cuma marah-marah sesekali gitu ya? Tepat. Ini adalah pola perilaku yang dicontohkan orang tua ke anak dan dilakukan secara konsisten, terus-menerus, sampai jadi kebiasaan. Kuncinya di situ, konsistensi dan pengulangan. Nah, di penelitian ini, mereka fokus pada 3 jenis pola asuh yang paling umum. Apa saja itu? Otoriter, demokratis, dan permisif. Oke, 3 itu ya, otoriter, demokratis, permisif. Langsung deh ketemuan utamanya. Dari 189 siswa di SMAN 1 Boja itu, pola asuh mana yang paling dominan? Nah, disinilah bagian yang paling, mungkin sedikit bikin miris. Wah, kenapa tuh? Temuan pertama, pola asuh yang paling banyak ditemukan adalah otoriter. Angkanya nggak main-main, 94 dari 189 siswa. Itu sekitar Berapa persen itu? 49,7%. Tunggu, hampir 50%. Separuhnya. Itu berarti di satu kelas yang isinya 40 siswa, ada kemungkinan 20 anak yang tiap hari hidup di bawah tekanan semacam itu di rumah. Gambaran yang sangat nyata. Dan ini jadi lebih suram lagi kalau kita lihat temuan kedua, tingkat stres para siswa. Oh, ada datanya juga? Ada. Sebagian besar dari mereka, tepatnya 36,5%, ternyata mengalami stres dalam kategori berat. Stres berat. Jadi kita punya 2 data besar. Hampir separuh siswa diasuh secara otoriter dan lebih dari sepertiga siswa mengalami stres berat. Iya, dan penelitian ini pasti menghubungkan keduanya kan? Pasti. Dan koneksinya ini bukan cuma kebetulan atau apa ya istilahnya, cocok logi. Hahaha, bukan ya? Bukan. Waktu mereka olah datanya secara statistik, angkanya keluar p-value 0,000. Itu artinya apa buat kita yang awam? Artinya hubungannya jelas banget, sangat kuat. Terbukti, dari 94 siswa yang orang tuanya otoriter, 40 diantaranya mengalami stres tingkat berat. Jadi, pola asuh keras benar-benar berhubungan langsung dengan stres berat. Oke, ini harus kita dalami. Waktu kita bilang otoriter, saya langsung kebayang orang tua yang bilang, pokoknya kamu harus nurut, titik. Atau, ini demi kebaikan kamu. Tapi kalimat itu justru menutup semua pintu diskusi. Nah, betul. Apa ciri-cirinya memang seperti itu? Mungkin banyak orang tua nggak sadar loh kalau mereka sebenarnya masuk kategori ini. Anda menangkap intinya dengan tepat. Ciri utamanya memang itu. Aturan yang kaku, komunikasi satu arah dari atas ke bawah. Orang tua memberi perintah, anak wajib patuh. Tanpa bertanya. Nggak ada negosiasi ya?
Negosiasi itu kata yang asing. Fokusnya adalah kontrol dan kepatuhan yang seringkali ditegakkan dengan rasa takut akan hukuman. Bukan karena pemahaman, tapi karena takut. Dan dampaknya ke anak, selain stres tentunya. Dampaknya merembet kemana-mana. Menurut penelitian ini, anak jadi nggak punya inisiatif. Ya gimana mau inisiatif kalau setiap mau coba hal baru, selalu ada bayang-bayang takut salah atau takut dimarahi. Masuk akal. Kreativitas mereka juga jadi tumpul karena nggak ada ruang untuk berekspresi atau punya pendapat beda. Hasilnya, anak cenderung jadi pasif, pemalu, dan karena takut dihakimi, akhirnya mereka lebih memilih menyendiri. Beban-beban inilah yang terakumulasi jadi stres. Tepat. Saya lihat di data penelitiannya, mayoritas respondennya perempuan ya, sampai 67,7%. Apa penelitian ini juga menyinggung soal perbedaan respon stres antara laki-laki dan perempuan? Iya, ini disinggung dan penjelasannya menarik sekali. Ada perbedaan cara kerja otak saat menghadapi konflik atau tekanan. Oh iya, gimana tuh? Coba bayangkan otak kita punya sistem alarm. Menurut penelitian ini, pada perempuan, alarm konflik itu bunyinya nyaring banget. Sekali bunyi langsung memicu seluruh sistem pertahanan tubuh. Cemas, takut, was-was. Otak perempuan disebut punya semacam kewaspadaan negatif yang lebih tinggi terhadap potensi konflik. Jadi secara biologis memang lebih sensitif terhadap pemicu stres ya. Alarmnya lebih peka. Bisa dibilang begitu. Sebaliknya, pada banyak laki-laki, alarm yang sama mungkin bunyinya cuma seperti notifikasi di ponsel. Cuma dianggap notif ya. Dianggap sebagai tantangan, persaingan, atau bahkan sesuatu yang menarik untuk diselesaikan, bukan ancaman eksistensial. Tentu ini generalisasi ya, tapi pola respon hormonal dasarnya memang menunjukkan ada perbedaan itu. Oke, masuk akal. Nah, mendengar dampak buruk dari pola asuh otoriter tadi, saya jadi mikir, kalau terlalu keras jelas salah, pasti banyak orang tua yang berpikir solusinya adalah tidak keras sama sekali. Ya, jadi permisif atau demokratis gitu kan? Betul. Apakah menjadi orang tua yang demokratis atau bahkan super permisif itu otomatis jadi jawaban yang lebih baik menurut penelitian ini? Pertanyaan yang sangat logis. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang demokratis. Oke. Walaupun di penelitian ini jumlahnya paling sedikit, hanya sekitar 16,7%, tapi hasilnya konsisten banget. Gimana hasilnya? Anak-anak dari keluarga demokratis punya tingkat stres yang jauh lebih rendah. Dari 32 siswa, cuma 1 yang stres berat. Dan tidak ada satupun yang stres sangat berat. Wow! Apa rahasianya? Apa yang membuat pola asuh demokratis ini seperti tameng anti-stres? Kuncinya satu kata, dialog. Di rumah yang demokratis, anak itu bukan objek, tapi subjek. Aturan itu ada, tapi dibuat lewat diskusi. Ada penjelasan kenapanya. Jadi anak dilibatkan? Betul, anak boleh punya pendapat, boleh nggak setuju dan didengarkan. Bukan berarti semua maunya dituruti ya, tapi pendapatnya dihargai. Perasaan didengar dan dihargai inilah yang membangun fondasi mental yang kuat. Jadi bukan soal boleh atau tidak bolehnya, tapi soal proses di baliknya. Ada ruang untuk bicara. Oke, sekarang ke ekstrim yang satunya. Permisif. Nah, ini dia. Serba boleh, serba bebas. Ini kan kedengarannya seperti impian setiap anak ya. Apakah ini lebih baik? Disinilah letak jebakan berikutnya. Pola asuh permisif ini, di mana hampir tidak ada batasan atau aturan yang jelas, Iya, kira anak akan senang kalau dibebaskan 100%, kenapa malah jadi stres? karena pada dasarnya remaja itu butuh peta. Tanpa aturan sama sekali, mereka seperti dilepas di tengah hutan belantara tanpa kompas. Kebebasan absolut itu ternyata terasa hampa dan menakutkan, bukan membebaskan. Oh, Di kepala mereka muncul pertanyaan, orang tuaku peduli nggak sih aku pulang jam berapa? Atau apakah mereka peduli aku pergi kemana dan sama siapa? Ketidakpastian dan perasaan tidak dianggap penting itulah yang jadi sumber stres yang luar biasa besar. wow. Jadi terlalu dikekang itu menyiksa tapi dilepas sama sekali, itu membingungkan. Seperti layangan ya. Gimana tuh? Kalau talinya ditarik terlalu kencang, putus. Tapi kalau talinya dilepas, dia jatuh tak tentu arah. Keseimbangan itu ternyata segalanya. Tepat sekali. Keseimbangan antara aturan dan kehangatan,
antara bimbingan dan kebebasan. Oke, setelah kita bongkar semua ini, rasanya gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Apa kesimpulan utama yang bisa kita pegang nih, terutama buat kita para orang tua? Kesimpulan utamanya sangat lugas dan didukung data yang kuat. Ada hubungan nyata antara cara orang tua mendidik di rumah dengan kesehatan mental anak di sekolah. Itu yang paling penting. Pola asuh otoriter yang kaku dan menuntut kepatuhan buta terbukti menjadi kontributor utama stres berat. Begitu pula dengan pola asuh permisif yang serba membebaskan, ternyata efeknya sama merusaknya karena menimbulkan rasa tidak aman. Jadi, ini semacam pengingat keras buat kita ya. Beban anak itu bukan cuma dari PR matematika atau drama dengan teman-temannya. Beban itu bisa berlipat ganda kalau ternyata rumah Tempat paling aman. yang seharusnya jadi tempat paling aman untuk pulang dan mengisi ulang energi, malah jadi sumber tekanan utama. Tepat sekali. Rumah seharusnya menjadi base camp, bukan medan pertempuran lain. Kalau di sekolah sudah berat, setidaknya di rumah mereka bisa bernafas lega. Merasa diterima apa adanya Ya. dan didengarkan. Betul. Jadi pesannya untuk para orang tua mungkin, sesekali coba letakkan tuntutan dan ekspektasi kita. Ganti dengan pertanyaan, gimana harimu di sekolah? Dan benar-benar dengarkan jawabannya. Komunikasi dua arah itu kuncinya. Dan untuk para remaja yang mendengarkan, semoga obrolan ini bisa membantu Anda memetakan sumber stres yang Anda rasakan. Mungkin ini bisa jadi awal untuk membuka obrolan yang lebih jujur dengan orang tua. Amin. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan sendiri. Oh, boleh, apa itu? Kita tahu stres bisa datang dari banyak arah. Sekarang bayangkan skenario ini. Ada seorang anak yang beruntung. Dia dibesarkan di rumah dengan pola asuh demokratis yang sangat suportif. Benteng di rumahnya kokoh, Oke. tapi ternyata anak ini tetap mengalami stres berat. Menurut Anda, faktor eksternal mana yang punya kekuatan lebih besar untuk menembus benteng positif dari rumah itu? Apakah tekanan akademik yang gila-gilaan atau konflik sosial dan perundungan dari teman-temannya? Pertanyaan yang dalam sekali, membuat kita sadar bahwa setelah membangun fondasi yang kuat di rumah, perjuangan belum selesai. Terima kasih banyak atas semua pencerahannya hari ini. Sangat membuka mata. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.